Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini kita akan membahas tentang guarded dan fillable ya. Ini kan sering kita, kalau yang guarded kan sering nih kalau di tutorial saya kita sering gunakan di model kita. Nah, Laravel menyediakan guarded dan fillable untuk menjaga kolom kita, kolom-kolom tabel database kita itu dari pengisian data secara massal. Oke, ini saya contohkan saja langsung. Yang pertama itu kita punya tabel siswa. Oke, kemudian di tabel siswa ini saya mau sebentar nih, saya hapus dulu. Oke, jadi saya mau tambahkan kolom kelas ya. Jadi saya tambahkan kelas. Nanti kelas itu tidak boleh diisi di sini. Misalnya nanti kelas misalnya admin yang isi ya. Jadi di tambah data ini user cuman boleh mengisi nama, NISN sama alamat saja. Oke, kita buat modelnya PHP Artisan make migration add kelas to siswas, min table sama dengan siswas. Oke, sudah. Lalu kita buka modelnya. Ini dia. Oke, kita buat dia null label, boleh null dulu ya. Oke. Lalu di sini drop kolomnya jangan lupa. Oke, simpan. Setelah disimpan, kita migrate PHP Artisan migrate. Sip. Sekarang kita lihat di siswas ya, kita lihat di sini sudah ada kolom kelas. Nah, jadi misalnya kita punya pendaftaran online, di mana pendaftaran online itu yang diisi hanya nama, NISN dan nama lengkap saja, nama lengkap, NISN dan alamat saja. Kalau kelas itu nanti admin yang menentukan, misalnya nanti ada halaman admin ya. Nah, jadi harusnya siswa itu tidak boleh mengisi data kelasnya. Nah, biasanya kalau menggunakan guarded seperti ini di siswas, ini saya contohkan yang salah dulu, siswa.php. Nah, dia kan misalnya kita pakai guarded seperti ini nih. Kemudian di sini dia tidak pakai validate, tapi dia pakai request all. Nah, ini yang bahaya nih. Ya, dengan seperti ini nanti siswa itu, orang yang mendaftar itu dia bisa menginjekkan kelas sehingga nanti dia bisa mengisi kolom kelas ini. Ya, padahal kan secara logik kan harusnya tidak boleh ya, secara proses bisnis harusnya tidak boleh. Oke, saya langsung saja, misalnya secara normal saya isi nih Budi 123, kemudian Jalan Makalam misalnya. Saya klik simpan. Oke, kalau ini yang pertama kan datanya si Budi memang kelasnya masih 0. Nah, tapi diinjeknya nih, dia inspect elemen misalnya. Kemudian di copy-nya elemen yang NISN ini form group ini copy, di paste-nya. Sekarang dia punya elemen baru ya, tapi di HTML dia sendiri ya. Kalau di refresh kan nanti dia balik normal lagi nih. Nah, yang ini name-nya digantinya dengan kelas. Oke. Digantinya dengan kelas, dibuatnya di sini kelasnya itu misalnya kelas 12. Oke. Nah, NISN-nya digantinya sembarangan, klik simpan. Data berhasil disimpan. Kalau kita lihat di sini, maka sekarang kelasnya berisi dengan 1 2, oh sorry kebalik ya. Nah, tapi intinya kan dia bisa ngisi kelasnya. Yang ini yang kelas ya. Ini yang kelas, ini yang sembarangan data. Oke. Jadi sekarang dia bisa nginjek data ke form kita. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Bayangkan kalau ini terjadi di pendaftaran user. Ya, pendaftaran user di mana usernya bisa menambahkan role sendiri. Dia jadi admin, dia jadi operator, dia jadi user, dia bisa melakukan inject di HTML-nya. Nah, maka dari itu kalau kalian lihat tutorial di internet, itu jarang sekali yang menggunakan guarded array-nya dikosongkan. Itu jarang sekali. Nah, sebenarnya boleh saja kita menggunakan cara seperti ini asalkan kita menggunakan validasi. Ya, validasinya misalnya di sini. Nah, kalau sudah divalidasi, maka yang kesimpan pasti hanya 3 ini saja. Mau dia injek berapa banyak pun, yang kesimpan pasti hanya 3 ini. Sekarang saya coba nih. Jadi datanya bukan dari request all, tapi dari request validate. Nah, request validate itu isinya kan hanya 3 itu tadi. nama lengkap, NISN, alamat. Jadi kalau saya coba simpan lagi misalnya
dia tambahkan Budi hack 2 misalnya. Oke, kita klik simpan, data berhasil disimpan. Kalau kita lihat, seharusnya kelasnya tidak masuk lagi. Ya, kenapa? Karena kita udah melakukan validate. Data yang kita simpan itu adalah data yang berasal dari validate. Apa sih isi validate? Isi validate kita lihat di store siswa request. Isinya cuma 3 ini saja. Oke, makanya kalau di tutorial saya biasa saya pakai ini, tapi tadi syaratnya kita wajib menyimpan data dari validasi, jadi bukan dari request all. Kalau dari request all dia berbahaya. Kemudian selain itu sebenarnya guarded ini fungsinya adalah untuk menghalangi kolom-kolom tertentu diisi secara massal. Jadi misalnya di sini saya buat kelas. Oke. Nah, walaupun di sini saya pakai request all, sekarang kan saya buat nih guarded, kelas ini dijaga, dia tidak boleh diinput secara massal. Maka walaupun request all nanti dia tidak bakalan kesimpan. Saya coba hack yang ketiga misalnya. Oke, saya klik, data berhasil disimpan, kita lihat. Nah, dia tidak berhasil disimpan. Ya, kenapa? Karena kita udah jaga. Ya, kita sudah jaga di modelnya bahwa kelas ini tidak bisa dilakukan mass assignment. Mass assignment tuh yang ini, create langsung masukin semua data, maka datanya langsung disimpan. Ini disebut dengan mass assignment. Ya, kemudian selain guarded itu ada juga namanya fillable. Nah, protected, fillable kalau saya tidak salah gini dia. Nah, kalau fillable itu kita mendefinisikan, kita mendefinisikan apa saja, kolom-kolom apa saja yang boleh diinput secara massal. Ya, contohnya di sini kita buat nama lengkap, NISN, alamat. Kelasnya tidak saya buat nih misalnya. Oke. Nah, dengan cara seperti ini saya simpan nih, misalnya Budi hack 4. Kita ganti tambah 5 misalnya, saya simpan. Datanya berhasil disimpan hack 4, tetapi di sini kelasnya tidak tersimpan. Kalau saya tambahkan kelas di sini, berarti nanti kalau saya klik simpan Budi hack 5 misalnya, baru datanya tersimpan, kelasnya baru bisa tersimpan. Nah, ini dia. Jadi ada dua cara sebenarnya di Laravel. Cara pertama sebenarnya yang banyak dipakai kalau kalian lihat tutorial itu yang menggunakan fillable, yaitu kita mendefinisikan apa saja yang akan disimpan. Cara ini tentu yang paling aman ya, tapi tentu agak ribet. Kalau misalnya kolom kita banyak, kolom-kolom tabel kita ini banyak, NISN, nama orang tua, wali dan sebagainya, tentu kita repot juga mendefinisikan satu-satu di sini. Nah, cara yang kedua yaitu menggunakan protected guarded. Kalau protected guarded, kolom apa saja yang tidak boleh diisi secara massal, secara mass assignment. Ya, jadi tidak boleh diisi dengan cara seperti ini, create seperti ini. Jadi kita definisikan misalnya kelas, terus apalagi misalnya role, ya role juga tidak boleh. Prodi misalnya jurusan, dia juga harusnya tidak boleh diisi secara massal, karena kan nanti oleh admin yang ngaturnya seperti itu. Oke, silakan dicoba. Nah, makanya kalau saya biasanya gini, tidak masalah selama di sini kita menggunakan validate. Jadi intinya tuh selama kita tahu apa yang mau disimpan, ya kita udah definisiin di store request ini yang mau kita simpan, maka harusnya aman saja, tidak ada masalah. Ini kalau kita menggunakan mass assignment ya, untuk menyimpan data secara massal. Kalau kita gunakan satu-satu seperti yang pernah kita bahas juga di sini, misalnya ini kita isi siswa nama lengkap sama dengan request nama lengkap misalnya. Nah, NISN satu-satu seperti ini ya tidak ada masalah. Ya, kita tidak perlu, kalau caranya seperti ini, maka kita tidak perlu mengatur di model itu guardednya tidak perlu, fillable-nya juga tidak perlu ya, kalau kita menggunakan cara yang satu-satu seperti ini ya. Kalau ini kan tidak bahaya sama sekali, karena kita sudah tahu nih, kita yang mendefinisikan ini kolom yang ada di tabel akan diisi dengan yang ada di request.
Nah, kita definisikan kalau ini tidak perlu kita set guarded dan viewable maupun viewable-nya. Tapi tadi cara ini kan repot ya, karena kan satu-satu. Oke, silahkan dicoba. Kemudian silahkan gunakan mana yang nyaman kita gunakan ya, baik guarded maupun viewable. Saya cukupkan videonya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.